kamera sini. Mana udah belum? Udah ke saya belum? Saya kan hostnya. Mereka memang lebih menarik objeknya, tapi kan saya hostnya, jadi saya harus buka dulu, baru nanti ke mereka. Oke, ketemu lagi di episode ketiga GWJ Corner. Jadi kita hari ini sudah kedatangan, tadi kan udah ada bocorannya siapa aja yang hadir, dan mungkin ada wajah yang tidak asing lagi buat Anda semua, sobat di rumah. Nah itu nanti kita ngobrol sama mereka, nanti kita akan bahas topik selanjutnya di program Kata Kami. Sobat sejawat dimanapun, seperti biasanya GWJ mempunyai tagline Kata Kami. Artinya adalah apapun yang kita obrolkan di sini itu adalah pendapat kami, dan apabila di luar sana ada yang berbeda pendapat, silakan saja, itu sah-sah aja selama kita bisa saling menghormati dan tentunya dengan cara yang lebih santun. Oke. Nah, sebelum kita mulai syuting ini, kita sudah melakukan tes antigen dan swab test, dan kita negatif. Insya Allah kita sehat dan aman dalam syuting ini. Jadi kita akan mulai sekarang ya. Perkenalan siapa aja sih tamu saya, yaitu emak-emak yang kekinian, yang hits pada zamannya masing-masing. Jadi kita pertama adalah, silakan. Halo, saya Maya Nindya. Posisi saya di GWJ adalah Wakil Sekjen. Terima kasih Kang Acan. Oke, yang kedua adalah, halo, saya Gina Rahman. Posisi saya di GWJ. Dahulu saya wakil ketua bidang relawan dan keanggotaan, juga saya sekarang ketua GWJ Perempuan. oke. Dan yang ketiga, Saya Ita Mustafa. Posisi saya di GWJ anak bawang sih sebenarnya. Saya dulu di Penandang-Dana, tapi ya namanya anak bawang ya. Kalahnya mau wakil-wakilnya nih. Tapi the show must go on. GWJ tetap jalan terus. saya yang bilang anak bawang dong. Kita sama semuanya, saudara. Ibu bawang. Jangan bilang mama deh, ibu aja. Nah, kali ini episode kali ini seger, ya kan? Nah, karena ini mereka satu yang mungkin udah dikenal pada zamannya, hits, pernah jadi idola para remaja tahun berapa ya? 80-an ya. Nah, kita Mustafa, ya kan? Nah, sekarang saya gini, untuk kali ini kita ngobrol santai aja. Ini kan pendapat kita kan. Jadi kalau di sini di GWJ ini tidak harus jadi pengamat politik dulu baru bisa bicara, bisa bersuara. Tidak harus jadi ilmuwan yang punya pengetahuan luas tentang kenegaraan, tentang apapun sosial politik, tidak harus. Kita bisa ngobrol apapun karena setiap orang pada dasarnya punya hak suara, ya kan? Nah, sini kita berpendapat nih. Jadi ini pendapat kami gitu kan. Makanya kata kami. Oke. Jadi saya akan mengutip salah satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan seperti ini. Kezaliman itu akan selalu ada. Bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Ya. Jadi artinya pada zaman dahulu kala, zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah bisa diprediksi bahwa orang itu punya kecenderungan untuk jadi silent majority, diam. Walaupun tahu ini ada yang salah nih di mata mereka, ada yang salah, tapi kenapa dia mengambil sikap diam? Padahal diam itu bisa mencelakakan banyak orang, ya kan? Pada saat dia memilih, pada saat dia harus memihak, misalnya begitu. Nah, apa yang terjadi di Indonesia saat ini kalau kita kaitkan dengan situasi yang makin memanas nih?
gitu loh ya kan. Jadi ini pandangan ibu-ibu aja gitu loh ya kan, di lingkungan kita sendiri apa yang terjadi dengan mereka, kan? Silakan satu-satu, silakan. Aduh, Nyantai aja, pendapat kita lah. lama kalau udah disuruh ngomong. Ada gosipnya duluan ya. Nggak apa-apa. Diam tuh bukan berarti diam ya Mas Ican. Melihat situasi kayak gitu sekarang juga ada juga gemuruh di sini gitu Ya. ya, gemes gitu. Ya. Pokoknya, Tapi ngelihat juga banyak berita-berita yang hoax gitu ya. Jadi kadang-kadang kita si emak-emak itu juga jadi dibikin bingung gitu. Sebenarnya ini yang mana sih yang benar nih gitu. Karena kita juga misleading juga kan. Ini namanya mama ya. Belum di rumah lagi kan. Benar banyak lah masalah rumah tangga. Rumah tangga gitu kan banyak juga yang interfere juga. Oh gitu. iya. Jadi nggak tahu yang mana yang benar gitu. Tapi semenjak saya bergabung di GWJ, ada sedikit arahan, jadi nggak juga bikin kita bingung-bingung banget gitu, nggak bikin juga kita diam-diam banget. Iya. Jadi di lingkungan kita sendiri, di kalangan teman-teman gitu, nggak tinggal diam juga. Nah, itu. Kita juga agak ngelawan juga sesama teman perempuan. Even kadang-kadang sama laki pun kita kalau berseberangan, saya juga nggak sungkan-sungkan buat berdebat gitu. Ya. Kalau di mata saya itu nggak benar gitu Betul. kan, biar bagaimanapun kita juga dikasih akal, dikasih pikiran, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak gitu kan. Nah cuman memang yang bikin gemesnya itu banyak juga orang-orang di luar sana yang tadinya kita pikir dia very smart, dia bisa itu ternyata kok nggak do nothing gitu, Iya. nggak berbuat apa-apa juga gitu. Betul. Nah itu yang kadang-kadang kita bikin gemes juga. Itu bukan berlebihan sih, Pak Acan. Oke, nanti saya akan simpulkan aja. Sekarang masing-masing dulu kenapa? Bagaimana? Sesgina? Sosial media di mata ibu-ibu ya. Kurang lebih sama ya sama Mbak Ita. Kita para ibu-ibu bukannya diam ya, tapi sama gemes, apalagi tengok ke belakang kemarin ketika Pilpres ya dan pilkada itu begitu banyaknya hoax dan fitnah. Itu kan banyak yang akhirnya kita tuh diam, tapi memang bukan berarti diam itu tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya ada, tapi kenapa saya juga gabung di GWJ, balik lagi karena memang GWJ itu kan yang saya di DPP itu banyak seni ya awalnya ya, almarhumah itu ya, berpolitik lewat seni gitu kan ya. Saya juga senang di situ. Saya pikir nah mungkin bisa lewat seni itu karena emang gemesnya itu dengan apapun, atau sosial media atau apa gitu. Karena apa ya, ibu-ibu ini nggak bisa diarahkan, suka-sukanya aja gitu kan. Sebenarnya kalau udah memang kebablasan, ibu-ibu banyak juga yang memang vokal Jadi banyak. maksudnya bicara ibu yang disebut itu Sosial. maksudnya oknum. Yang Oknum. kebablasan tadi oknum. Yang Ada. bersuara keras. Yes, yang demo apa banyak Oke. ya. Tapi yang di sini yang kita mau bicarakan yang diamnya itu kan, karena ya akhirnya kita tuh kesal sendiri kan. Akhirnya kesal sendiri. Jadi lewat media, lewat apa gitu. Jadi sebenarnya kita kan para ibu-ibu tuh kadang-kadang nggak ada social control ya, jadi lepas aja. Mungkin juga sesama kita lewat WA group atau apa ya, kita bikin yuk WA group yuk gitu, hanya bicara lewat WA aja, tapi kita memang tidak berani untuk apa ya, nanti akan begini ya, nanti akan begini. Jadi ini konteksnya ini, maaf sebelum lanjut. Jadi konteksnya ini kita memandang orang luar. Betul. Banyak teman kita yang baik, yang tadi dianggap smart, intelek, seperti itu, baik, lurus, jujur. Tapi kenapa mereka diem ya? Pada saat lihat di luar, banyaknya hoax, banyaknya gorengan, banyaknya gitu loh. Betul. Fitnah. Kenapa mereka diem? Pada tahu bahwa mereka tuh ini salah loh, ini Betul. nggak boleh loh. Secara etika, secara agama itu udah dilarang. Tapi kenapa mereka nggak bersuara, nggak speak up? Kalian nggak boleh gini. Paling tidak tipis-tipis aja bicara di sosmed, kayak mau di FB, kayak mau di Instagram, kayak apa kayak gitu, platform apapun. Tapi dia nggak berani untuk mengekspresikan itu gitu loh. Lebih banyak mengambil sikap diam,
cuma posting foto, cuma posting video gitu. Padahal dia tahu gitu, ini banyak yang berbuat hal yang kita anggap itu salah loh. Iya. Nah itu maksudnya Sayang kita sekali. kenapa nggak ngajak mereka sekarang lewat ini juga loh, dialog ini kita juga mengajak gitu loh. Yuk kita berani untuk speak up, kita bicara yang menurut kita benar secara agama, secara etika. Iya. Yuk kita bicara tanpa harus kita menghujat, menghakimi orang gitu. Kita bicara mengajak aja gitu. Jangan seperti itu. Udah waktunya ya kita Nah, para ini ibu-ibu. kembali sekarang kan enggak. Nah sekarang Sesmaya. Gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, kebanyakan itu masyarakat Indonesia ya, terutama ibu-ibu, itu mereka cuek. Cuek itu artinya acuh tak acuh akan politik. Mereka entah, banyak juga yang nggak buta politik sebenarnya. Kalau dibilang ibu-ibu betul buta politik, saya nggak setuju. Banyak juga yang nggak buta politik. Hanya mereka merasa, ibu-ibu tuh merasa politik tuh jauh deh, bukan saya gitu. Bukan saya politik itu. Saya tuh lebih ke urus rumah tangga, lebih ke urus anak. Padahal nggak sebegitu juga harusnya. Politik itu atau negara Indonesia ini itu milik semua, milik ibu-ibu, milik anak-anak, milik bapak-bapak, milik semua. Dan kita semua punya kewajiban untuk menjaga supaya kondisi bangsa ini kondusif. Betul. At least di lingkungan kita sendiri dulu Benar, aja, dimulai dari dari situ ya. lingkungan terkecil kita, Ya. dari lingkungan kita sendiri yang kita bisa aja, Ya, nggak betul. usah jauh-jauh ke mana-mana, nggak usah. Yang kita sekasur bisa- sedapur ya? Nah, sekasur sedapur dulu. Ya. Habis itu RT RW kita, tetangga-tetangga kita, udah sampai situ Sama aja aman. cukup. Ya. Cukup, yang penting kita menunjukkan bahwa ada kepedulian terhadap bangsa kita ini. Kita nggak bisa hanya silent aja, nggak bisa hanya diam saja melihat bangsa ini ada yang mau menghancurkan, misalnya dengan hoax, dengan Iya. Ya. dengan Fitnah, goreng-gorengan. goreng. Nah, sebisa kita misalnya kita tahu bahwa itu salah, kita luruskan. Misalnya ada saudara kita Ya. ngomong nih, begini, padahal itu hoax, kita luruskan. Oh enggak, sebenarnya bukan begitu. Cukup sampai situ. Itu. Ya mungkin kita dalam meluruskan itu kita harus dilengkapi dengan data kali ya. Benar. Lihat data, Ya. lihat fakta, baca itu, Ya. pelajari itu dulu, baru bisa gitu kan menilai sesuatu gitu kan. Ya. Nah ini kadang-kadang hoax itu ditelan mentah-mentah, ya kan, langsung percaya aja gitu. Itu yang bahaya. Itu kan. Itu yang bahaya. Jadi memang sih ya, kalau kita kategorikan ada dua sisi mereka tuh menurut saya nih, sisi gelap dan terangnya nih orang tuh. Ada yang karena dia kritis, tapi ada yang karena dasarnya kebencian. Yang sulit itu kan benci kan? Iya. Benci, kalau udah benci apapun yang diperbuat itu akan salah orang Betul. akan dinilai salah karena benci dasarnya. Gitu kan? Tapi kalau kritis berarti dia harus paling tidak memberikan solusi, jadi solutif gitu kan? Dia mengkritik tapi memberikan solusi. Kamu nggak gini, ini salah, harusnya begini, itu. Gitu kan? Kalau benci beda, dia akan menghakimi, ya kan? Menyalah-nyalahkan gitu kan? Itu jadi itu seperti itu. Itu menurut saya. Itu ketum ya? Ada ketum. Oh iya. Gak apa-apa. Inframe aja. Ini ketum. Lagi mampir di sini ke studio. Fotonya di sini ya. Udah lama. Gak ketemu udah lama soalnya nih. Foto ya. Foto-foto ada. 3, 2, 1. Oke. Kita terusin lagi ya. Mampir doang. Gitu. Jadi kita nyantai aja. Gitu. Terus sekarang apa? Kita udah siap belum video? Jadi yang gini, ini ada kiriman nih. Ada kiriman foto dari GWJ Sydney Australia. Jadi dia mengirimkan setelah dia melihat episode 1 dan 2 langsung mengirimkan foto-fotonya. Jadi saya langsung kompilasi nih. Dan
Ini adalah contoh kalau misalnya ini udah tayang nih episode ini, kalau misalnya GWJ yang di luar negeri mau mengirimkan foto dan ditayangkan di episode berikutnya, segeralah ke saya kirim foto-fotonya, nanti saya kompilasi. Oke, nah sekarang kita lihat ya slide foto dari GWJ Sydney, Australia. Mereka tuh kompak loh ya. Kompak sampai saat ini masih solid mereka. Nah ini flash mob ya. Nah, jadi waktu Pak Jokowi datang ke Australia, GWJ itu diterima sama Pak Jokowi. Seru nih. Ini udah Australia masih. Di Australia ini Australia semua ini Pak Jokowi waktu hadir waktu pertama diterima nih. Nah, jadi terima kasih buat Mas Dani yang sudah mengirimkan fotonya. Saya tunggu foto-foto selanjutnya dari GWJ dari negara manapun. Ditunggu. Jadi saya tayangkan di episode berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Oke, sobat dimanapun, kita akan lanjutkan lagi. Masih di topik hari ini adalah silent majority. Kenapa diangkat ini? Karena memang banyak orang diam melihat satu hal yang sifatnya hoax. Makanya kenapa marak hoax, fitnah dan sebagainya. Karena kita yang dianggap tadi menurut riwayat Ali bin Abi Thalib, karena banyaknya orang baik yang diam. Jadi bukan orang jahat lebih banyak, bukan gitu loh. Begitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi seperti apa kita mensikapi hal-hal seperti itu. Mulai dari Sesmaya, silakan. Seperti apa kita? Dan kita harus ajak nih orang-orang yang sering silent nih. Kalau menurut saya mereka itu harus lebih peka sedikit ya, lebih kata-katanya sebenarnya kalau dibilang peka harus lebih apa ya, lebih peka terhadap keadaan negara kita. Contohnya adalah misalnya kalau ada hoax sebaiknya kita terutama ibu-ibu ya banyak baca, Ya, lihat untuk data. melihat data, kemudian berusaha untuk mengcounternya. Kalau nggak punya medsos nggak apa-apa. Kalau punya medsos lebih baik lagi kita mengcounternya di medsos. Kalau nggak punya medsos ya dari orang-orang di sekitar kita. Atau WA kan, ya kan bisa bicara lewat WA, kita kan grup. Ya. Iya. Walaupun nih terbatas. gitu. Walaupun Nah, terbatas. Yang penting Kang Ajan dari Iya. lingkungan kita sekitar kita Iya. dulu. kepekaan dulu memang sih. Kepekaan dulu. Dan mau kita Kadang-kadang soalnya ibu-ibu suka ada yang nggak berani. itu kira-kira kenapa nggak berani? Takut apa? Mereka nganggap politik bukan saya, nanti saya salah ngomong. Jadi lebih ke zona nyaman dong. Nah. Mereka nggak mau terganggu zona nyamannya. Betul. Walaupun tahu itu salah, tapi Betul. bukan urusan saya. Urusan saya Gitu kan? gitu. Ya, oke. Jadi ya udahlah seperti itu. Tapi saya bicara bukan hanya ibu-ibu loh ini. Kebanyakan umumnya seperti Iya. begitu juga. Iya, jadi banyak juga loh dari bapak-bapak juga yang banyak diam gitu. Kalau bapak-bapak tuh mikirnya mungkin begini Kang Acan, saya ini udah capek cari uang buat keluarga, ekonomi. Terus kalau saya mesti keluar-keluar lagi atau berdebat sama orang gitu bukan kan. saya gitu. Iya. Balik lagi tuh. Intinya zona nyaman dan kurang peka itu. Ya. Kamu jangan mau capek deh, bukan urusan saya. Iya, Ya. udahlah biar aja negara diurusin sama yang Ada yang ngurus gitu. Padahal itu makanya tadi, jadi bukan banyak orang jahat, bukan. Karena diamnya orang baik, gitu kan. Nah itu yang zona nyaman itu, orang baiknya udah nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi kesannya orang jahatnya lebih banyak, padahal mereka sedikit tapi kenceng. Nah itu. Itu mau di sosmed terutama ya. Padahal kalau silent majority itu Wah. lebih speak up lagi, Gitu. lebih ada suaranya lagi. Yang hoax ini atau yang kenceng Bisa ini diminimize. bisa ngeri juga kan. Ya betul. Tapi ada kemungkinan. Nah, siaran ini kita bisa Ada lihat. kemungkinan nggak kalau misalnya
mereka itu nggak mau bicara karena gini, sometimes yang benar itu bisa diputar balik jadi nggak benar. Jadi akhirnya mereka itu yang hopeless deh gitu. Kan ada yang kejadian kayak gitu Kang Aca, banyak gitu. Ya ini militansi ini loh, kecil sedikit tapi militan, suaranya kencang dan siap mau berdebat sama siapapun, Padahal itu bisa. salah. Nah sementara yang baik-baik itu ya, yang kita katakan baik lah, mereka belum apa-apa, atau kan males kan gitu kan, tuh kan jadi debat, jadi perang kan, jadi males lah. Itu jadi belum apa udah kalah duluan, udahlah daripada ribut gua diem aja, itu kan, bener nggak? Betul. Jadi malas untuk berdebat, malas untuk ya kan bersitegang, bersiteru sama siapapun, terutama yang Jauh-jauh kan di rumah juga kadang-kadang suka bersitegang juga kan. Di rumah suka bersitegang juga, bisa sama suami, bisa sama internet? Nah ini faktanya ada teman-teman aku berdebat sama suami, berdebat masalah hoax, masalah Ya, banyak. ya kan banyak banget gitu. Kita pokoknya sering banget mendengar, dan itu memang betul kata Maya harus dimulai dari keluarga sendiri, Betul. sama anak, remaja kita. Kadang kita sama ibu-ibu aja, tetangga arisan, bener gak sih kata si ini, dia cerita hoax seolah-olah benar. Kalau kita tanggapin lagi, oh gitu ya, diem. Oh gitu, oh ya udah kita diem. Seharusnya kan kita memberitahu, benar nggak faktanya, benar nggak mana datanya, benar nggak, jangan sembarangan. Itu dimulai dari ke anak kita, ke keluarga kita, lalu ke teman-teman. Mungkin tidak akan ada yang jadi ribut itu antara pasangan juga. Harusnya dikasih tahu, mungkin lebih jujur, bukan jujur ya, lebih ke harus tegas, lebih tegas. Kalau misalnya ada fitnah atau hoax atau teman kita, tau nggak sih ini begini misalnya kasarnya ya, ini fitnah juga. Jadi kita harus tegas ngasih tahu, hati-hati. Ini Ya, jangan sampai sebetulnya gini. bahaya. Kita, terutama kita sebagai orang tua yang punya anak remaja, diharapkan kita punya kontribusi untuk bicara sama mereka. Kalau apalagi milenial, mereka punya dunia sendiri kan, asik sendiri dan nggak peduli sama dunia luar, apalagi politik. Karena mereka alergi banget sama politik. Padahal mereka itu punya hak pilih yang sama. Betul. Mereka juga, ya kan, nanti akan memilih. Nah, bayangin kalau mereka tersesat, nggak tahu siapa gitu yang harus mereka pilih, dan asal udahlah asal milih. Ini bahaya, ini negara di tangan mereka ini gitu loh. Begitu salah semuanya bubar, ya kan? Nah, maksudnya orang tua berkewajiban kita mengingatkan anak-anak, meluruskan, memberikan data dan fakta yang benar. Tugas Gitu loh. kita para ibu-ibu tuh ya kan. Nah, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, Oh, iya. siapapun, mau ke adik, ke anak, ke orang, bahkan si anak orang tua, kalau orang tuanya memang bebal juga yang nggak mau tahu gitu loh, kita wajib memberikan tahu mereka gitu. Jadi ya kita kan cuma berusaha untuk berbuat sekecil apapun kan ini kan, yang penting kita sudah berbuat, daripada kita malah ikut-ikutan jadi diam. Itu kan lebih salah lagi, bahaya. Jadi memang media ini kita bebas berbicara apapun selama itu tetap kita mengedepankan etika agama terutama. Kalau memang itu salah, kita akan bilang salah. Kalau itu benar, itu benar. Nah, itu. Jadi kita hanya membantu mengajak orang-orang di luar sana, ayo kita harus anti hoax gitu. Jangan bungkam. Jangan diam juga, kita harus berani bersuara. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, selanjutnya ini untuk penutup, apa yang harus kita lakukan menjelang 2024 yang dari sekarang aja udah berasa kan, nyerempet gitu, udah mulai panas nih gitu. Udah apalagi di sosmed, waduh, udah kenceng-kencengan. Ini padahal udah masih 3 tahun lagi, ini udah kenceng dari sekarang nih. Apa yang harus kita lakukan untuk mengajak mereka ke arah yang seperti apa gitu? Silakan dari Mbak Ita dulu deh. Yang diharuskan tuh apa ya? Mencintai negara kita dulu sendiri, cintanya seperti apa gitu. Jadi kalau udah cinta kan nggak pengaruh lagi dari luar untuk Betul. apapun. Setuju. Terus knowledge-nya ditingkatin. Terus sasarannya jangan politik, jangan dikaitkan dengan agama lagi. Politik ya politik, agama ya agama.
Menurut saya sih gitu. Terus ya banyak bersosialisasi sama ya, even di keluarga, di teman dan di orang luar juga banyak bersosialisasi, ngobrol. Jadi tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Ya. Jangan cuma dengar cuma satu pihak aja. Ya, Lama-lama dia di input dengan yang salah. Kayak doktrin jadinya. Iya, jadi kayak doktrin. Itu menurut saya sih. Betul. Itu seperti Hah? Kalau saya Gimana, sih Mbak Tina? mungkin akan lebih dari rumah dulu ya, kan lebih ngobrol-ngobrol sama anak-anak, kan anak-anak saya juga udah remaja, udah berumah tangga. Saya nanya minta pendapat gimana gitu. Dari situ aja saya mulainya dengan teman-teman. Jangan sampai dia seperti itu tadi, dia sejauh mana cinta dengan NKRI ini, sejauh mana dia peduli dengan negara Republik Indonesia ini. Nah kalau udah nanti dari situ kita bisa lihat arahnya kemana gitu. Jadi sepertinya itu aja. Jadi baru nanti kita akan apa sih yang kita Ya, ingin. kita benerin dulu di dalam Di kita dalam. dulu, di lingkungan yang paling kecil baru bisa keluar. Betul. Kalau udah benar yang dalamnya kan, daripada berantakan dalam terus kita sok-sokan. Gimana menurut Mbak Maya? Sebaiknya sih kalau menurut saya kita pelajari dulu. Kan ini masih ada waktu. Ini Masih 3 tahun lagi, ke Pilpres nih. 2024 kan? Iya. Ya, Cepet kok sebenarnya waktunya. masih ada waktu. Dalam 3 tahun ini kita udah lihat nih kira-kira siapa kandidat-kandidat, kan udah jelas tuh di sosmed, udah Ya. ada kan si A, si B, si C. Itu kita kenali dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang, kan ada itu seperti gitu. Kita kenali dulu, kita lihat, telaah ini orang seperti apa, kira-kira bagus atau tidak, cocok nggak dengan kita, cocok nggak untuk membangun bangsa yang lebih baik. Apabila kita rasa cocok, kemudian jadi nanti ketika kita harus memilih, kita sudah tidak diam lagi, kita sudah punya pengetahuan, Punya referensi ya, punya yang kuat ya. referensi. Apabila ada hoax, kita sudah bisa mengcounternya. Betul. Karena kita sudah kenal, walaupun kenalnya bukan secara langsung, tapi kita sudah kenal, tahu track recordnya, Ya. rekam jejaknya, Betul. apa yang sudah dibuat, apa yang akan dibuat. Betul. Dengan begitu kita tidak berharap tidak akan salah pilih lagi. Dan ikut-ikutan. Iya. Kebanyakan ikut-ikutan. Ya, jadi sobat dimanapun kepedulian kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar itu memang mengharuskan kita lebih peka gitu. Dan kita kalau melihat sesuatu, menurut saya sih jangan diam. Kita kalau bisa kita luruskan berdasarkan fakta dan data ya tentunya. Seperti saya juga ke anak, misalnya kadang-kadang saya suka ngobrol sama mereka, kadang-kadang saya malah memancing pendapat mereka. Menurut mereka seperti apa kalau ada kasus tertentu. Saya pengen tahu arahnya kemana dan seperti apa cara berpikir mereka. Dan sejauh ini di rumah saya, di lingkungan keluarga, aman-aman aja, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Jadi saya percaya sama mereka bahwa mereka sudah cukup dewasa dalam memilih, dalam memilah sesuatu. Jadi nggak gampang termakan oleh hoax, fitnah dan sebagainya. Jadi saya tinggal mengingatkan mereka ke anak-anak, jangan sikap itu disimpan buat diri sendiri, tapi tularkan sama lingkungan yang lain, teman-teman, mau di kantor, mau di lingkungan pergaulan, supaya kebaikan-kebaikan itu menular. Jadi ini untuk apa? Untuk NKRI. Jadi semata-mata itu aja. Kita cinta sama negara sendiri, kita maunya kita tetap bisa utuh, ya kan, tidak terpecah, tidak gampang untuk dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang memang niatnya untuk membuat keonaran, chaos dan lain-lain. Itu aja mungkin ya. Ada yang mau ditambahkan? Sebelum saya mau jualan nih sekarang. Biasanya saya ditutup dengan jualan. Biar laris. Iya, saya mau jualan dulu, belum dari tadi belum jualan nih. Jualan biar laris. Jadi sebelum kita tutup, saya mau jualan dulu nih. Seperti biasa, ada merchandise dari kami adalah rompi dari GWJ yang nanti akan ditayangin nih di sini. Tolong yang berminat hubungi nomor ini via WA ya. Jadi via WA. Oke? Ya, ditunggu segera. Oke, thank you dan
Terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mbak Gina, terima kasih Bang Maya sudah hadir di sini kita berbagi ya. Lain waktu saya akan undang lagi ya. Siap. Kalau perlu tiap episode ini. yang lain kita giliran ya. Oke gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa harus Subscribe. Komen. like, subscribe, komen. Jangan lupa ya. Oke. Bye. Sampai